Hey yo, what's up? Welcome back to my channel. Hello everyone, welcome back to my channel. So, apa kabar kalian guys? Aku harap sih kalian sehat selalu ya. Ya, seperti yang bisa kalian lihat di judul di bawah ini, jadi video kali ini aku akan ngebahas tentang Loudy ex-member One For You ya, yang baru aja ngepost instastory isinya tentang perasaannya dia terhadap debutnya di Takarang di Secret Number ya. Dan hal ini bikin aku tergelitik untuk berdiskusi sama kalian. Sebenarnya kenapa ya Loudy bisa bikin instastory seperti ini? Ya, sebelum kita masuk ke inti diskusi kita hari ini, buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya. Karena dengan menekan tombol subscribe, kalian menukar lebih oke, lebih mantap, lebih kerja, dan lebih semangat lagi untuk bikin video buat kalian. Dan jangan lupa juga menekan tombol lonceng notifikasi kayak dengan menekan tombol tersebut kan. Yang pertama, yang tahu kalau aku upload video. Ya, karena kita mau bahas tentang Loudy One For You ya, kita nggak afdol banget kalau kita nggak mengulik dulu siapa sih sebenarnya Loudy One For You. Sebenarnya aku tahu pasti kalian sudah tahu siapa itu Loudy, tapi mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi kita bahas dulu Loudy itu siapa. Loudy ini adalah member dari One For You, yaitu boy group asal Korea Selatan ya. Dimana One For You itu sendiri debut pada tanggal 22 Juli 2017, yang membernya itu sesuai sama namanya ya, 14U. Membernya ada 14 orang, dimana ini ada subgrupnya juga di grup ini, yaitu ada Explosive dan Lucky. Grup ini di bawah naungannya BG Entertainment ya. Dimana Loudy di sini berperan sebagai rapper ya di grupnya. Wow, keren banget sih kalau dia jadi rapper. Dan yang sayang banget, mereka harus disband pada tanggal 10 Mei 2019. Jadi belum ada genap 2 tahun ya mereka udah disband. Loudy ini sendiri adalah orang Indonesia pertama yang bergabung di grup K-pop idol ya, dengan nama aslinya adalah Edward Wen, dan nama Koreanya adalah Won Ji Hoon. Loudy ini sendiri sebenarnya bukan asli orang Indonesia, tapi dia campuran dari Chinese dan Korea. Nah, itu bikin jadi kayaknya wajahnya Loudy ini nggak Indonesia banget ya, lebih kayak Chinese atau malah kayak Jepang sih kalau menurut pendapatku. Dan mereka bubar itu karena ada hal pribadi sih di antara salah satu membernya yang bikin mereka akhirnya terpecah. Dan sekarang Loudy itu lebih aktif jadi penyiar di KBS ya, KBS Indonesia. Nah, rasa cukup ya untuk perkenalan Loudy-nya. Jadi kita akan langsung masuk ke inti pembahasannya. Karena inti pembahasan ini agak-agak pro dan kontra ya. Kemudian kalian siapin cemilan deh, atau air dingin ya, biar agak-agak adem gitu loh. Dan awal ceritanya adalah beberapa hari yang lalu Loudy baru aja ngeposting sebuah instastory di Instagram pribadinya yang berisi, kalian bisa lihat sendiri ya ini ya. Nah ini nih, baca deh. Soalnya ini panjang banget. Mendingan kalian baca sendiri biar aku nggak miss komunikasi sama kalian. Yang intinya dari postingan instastory-nya ini adalah beberapa netizen ini mungkin nanya ya sama Loudy, gimana pendapat dia tentang debutnya di Takarang di Secret Number. Yang dia jawab, menurut pendapatnya dia sendiri ya tentang berita yang lagi hits banget ini, dia katanya agak sedih. Biarpun grupnya sendiri udah bubar, tapi pas zaman-zaman dia debut itu tuh dia kayak berusaha banget untuk memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Korea. Tapi katanya banyak netizen plus 62 yang tidak mengapresiasi lah ya. Intinya kayak dia malah banyak banget komentar-komentar negatif tentang wajahnya dia. Dan di sini dia juga nyebutin bahwa tidak ada istilah bukan seperti orang Indonesia kayak gitu ya. Dan dia juga nyebutin, dan ini yang bikin aku agak-agak jadi antara pro dan kontra dengan dia ya, yang menyebutkan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Sampai situ aku udah langsung ngerti nih kalau dia sebenarnya kecewa banget sama warga plus 62 ini ya, karena katanya dia tidak diapresiasi pas awal-awal dia debut dulu. Tapi bikin aku agak-agak sebel sama si dari instastory-nya adalah kata-kata yang ini nih. Setelah dia bilang Bhinneka Tunggal Ika, terus dia bilang nih, mungkin orang-orang udah nggak belajar itu ya. Kayak apa ya, kayak dia tuh nyinyir banget kalau kita warga Indonesia tuh udah nggak belajar Bhinneka Tunggal Ika. Dan aku rasa dia sebagai public figure tuh nggak cocok sih untuk nyebutin itu ya. Tapi ya wes lah, mungkin emang dianya emang lagi sedih atau emang lagi kecewa, tapi is okay lah, terserah dia aja. Dimana dari instastory-nya itu banyak banget yang komen ya. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Dimana yang pro tuh kayak kasihan ya, intinya kayak kasihan lah sama Loudy, terus kayak paham lah apa yang dia rasakan seperti itu. Dimana kalau kontranya itu seperti dia dinyinyirin, kayak dia sendiri yang bilang kalau dia bukan orang Indonesia di wawancaranya dengan Kak Sani Dahe. Dan banyak juga yang bilang kayak itu salahnya manajemennya yang nggak mempromosikan
One For You dengan baik. Jadi banyak deh pro dan kontranya. Dan buat aku sendiri, aku pro dan kontra ya di sini karena aku juga bisa ngerasain apa yang dia rasain karena dia adalah orang Indonesia pertama yang debut di Korea, tapi beberapa media bahkan bilang kalau Dita adalah orang pertama yang debut di Korea. Kalau aku jadi Laudy bakal sedih banget karena aku udah berusaha banget untuk memperkenalkan Indonesia tapi nggak dihargai gitu loh. Jadi kayak kok malah bukan aku yang disebut sebagai orang Indonesia yang pertama debut di Korea. Untuk kontranya aku lebih kayak gak setuju dengan penggunaan kata-katanya di instastory-nya itu ya, yang dia bilang Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin orang-orang udah nggak belajar lagi tentang Bhinneka Tunggal Ika karena aku rasa itu nggak cocok banget dia lontarkan di instastory-nya ya. Dan jiwa julidku tuh mengatakan kalau Laudy tuh ngomong kayak gini di saat yang nggak tepat karena dia malah kelihatan kayak pansos. Pas lagi booming-boomingnya Dita, dia muncul kayak gini malah kelihatan kayak pansos. Tapi itu cuma seuzonku aja ya. Ya biasalah, aku warga plus 62 pasti ada seuzon-seuzonnya. Tapi di sisi lain mungkin dia nge-post story ini tuh gara-gara banyak yang nanyain nih pendapatnya dia kayak gimana. Dan ini dia mencurahkan lah apa yang dia rasakan mumpung ada yang nanya pendapatnya kayak gimana. Oke, sebenarnya akan aku diskusikan sama kalian ini apa sih yang bikin beda antara Laudy dan Dita. Kenapa Laudy pas saat dia debut, bahkan dia adalah orang Indonesia pertama yang debut di Korea, tapi nggak lebih tersorot dibanding Dita yang hitungannya 3 tahun ya, 3 tahun jarak antara Laudy debut dengan Dita debut. Kenapa Dita bisa lebih kesorot? Dan aku udah ngerangkum 4 faktor sih kemungkinan kenapa Dita bisa lebih kesorot dibanding Laudy. Tapi 4 ini tuh pure pendapat dari aku sendiri ya. Kalau salah kalian tidak setuju atau mungkin ada pendapat lain, kalian bisa komen di bawah. Jadi aku mohon teman-teman jangan ke-trigger dulu ya, karena ini aku ngajak teman-teman untuk berdiskusi dan kalian boleh diskusi di bawah di komen ya. Oke, menurutku faktor pertama adalah visual dan namanya. Oke, terkesan sepele ya, tapi menurutku ini dapat impact banget sih. Kenapa aku bilang visual dan nama? Kita bisa tahu sendiri ya, karena Laudy ini namanya Edward Wen dan dia menggunakan nama panggung dengan Laudy. Dan Dita, kita tahu ya namanya dia tuh panjang banget, aku sampai gak hafal. Ada Anak Agung Ayu bla 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 Karang gitu ya, Aditya Karang, dan dia pakai nama Dita untuk nama panggungnya. Sini aja udah kita bisa lihat perbedaannya, di mana Dita masih pakai nama Indonesianya, sementara Laudy dia menggunakan nama panggung yang nggak ada Indonesia sama sekali. Biarpun sebenarnya namanya sendiri pun emang nggak Indonesia banget, namanya kan Edward Wen ya. Emang banyak sih nama Edward di Indonesia tapi namanya nggak Indonesia banget. Ini visualnya kalian juga bisa lihat ya, karena Laudy ini kan campur antara Korea dan Chinese ya, jadi kelihatan banget dia wajahnya oriental gitu. Malah kalau aku lihat stylenya dia malah ke Jepangan banget. Sementara Dita itu wajahnya tuh lokal banget, medok malahan ya. Jadi kayak wajahnya itu presentasikan wajah Indonesia banget. Yang kita itu, aku sih terutama, aku pengen banget orang Indonesia yang debut di Korea itu bener-bener wajahnya Indonesia banget. Jadi kayak kita bisa lihat tuh pas dia di MV atau di live performance, itu kita bisa lihat, wah ini wajah Indonesia banget, dan kita akan bangga akan hal itu. Simple tapi ngena banget gitu loh menurutku di kiranya warga plus 62, karena kita tuh kayak bangga dengan produk Indonesia yang bisa nyampe ke luar negeri ya. Karena faktor pertamanya kena banget ya aku, dan aku udah tahu Laudy dari awal dia debut ya, dan itu beritanya lumayan banyak sih menurutku. Cuman pas aku pertama kali lihat namanya, terus aku lihat dari visualnya, aku kayak oh iya gitu kan. Cuma kayak oke, gak ada aku pasan kayak wah anjir ini lokal banget guys gitu, kayak nggak ada, aku nggak dapatkan hal itu di Laudy. Sementara kalau Dita kan kayak wah gila ini lokal banget, muka itu benar-benar orang Indonesia banget. Yang kedua adalah perjuangannya mereka menjadi K-pop idol ya, mana perjuangannya mereka tuh beda-beda ya. Dan yang bikin agak-agak jomplang ini, pertama kita akan bahas Laudy dulu ya. Laudy ini bisa debut itu karena pas saat dia kuliah tuh, dia kuliah ke Korea ya, dan dia nggak punya passion di dunia K-pop, ataupun dia sebenarnya nggak ada cita-cita untuk jadi member idol group. Dan sebenarnya di situ dia setelah lulus tuh jadi model ya, jadi dia berkecimpung di dunia fashion. Cuma mungkin dia ada kesempatan untuk menjadi idol dan dia mencoba dan dia akhirnya lolos ya. Sementara untuk Dita, dia itu kayak emang passionnya di K-pop. Dia dari SMP udah suka dance cover, dia dulu kan covernya 21. Terus pas dia di Amerika juga dia ada dance cover juga kan kalau nggak salah. Jadi itu kayak menginspirasi kita, terutama yang para K-popers yang masih ada harapan atau kayak mimpi untuk menjadi idola. Jadi Dita ini kayak menginspirasi banget, yang dimana dia dari awalnya cuma dance cover, terus dia pernah juga cover Gashina kalau nggak salah, itu pun dia juga jadi back dancer. Terus dia latihan di 1 Million Dance Studio. Jadi itu kayak wow keren banget gitu loh. Jadi emang perjuangannya step by step, dan akhirnya dia bisa debut jadi idol. Jadi perbandingannya kayak Laudy itu cuma kayak plong gitu aja. Jadi kayak udah wah emang rezekinya dia
untuk debut di One For You. Sebenarnya kayak Dita tuh dia kayak climbing, benar-benar berusaha banget mencapai posisinya dia di Secret Number ini. Dan yang ketiga ini aku nggak tahu ya, ini pendapatku pribadi, pure banget pendapatku pribadi. Menurutku untuk faktor ketiga itu adalah gender, dimana Dita itu girl group ya, sementara Laude itu boy group. Kalian boleh membantah aku ya, tapi menurutku pribadi saat ini, tepatnya dari tahun 2019 sampai tahun ini, girl group itu lebih mendominasi boy group. Aku ngerasa banyak banget girl group yang akan debut itu lebih menarik dibanding boy group yang akan debut. Jadi kita lihat kayak yang debut tuh bener-bener monster banget, kayak ITZY, kayak Everglow, dan banyaknya lagi ya yang debut tuh kayak wah mantap banget itu loh untuk girl groupnya. Jadi ini termasuk faktor juga sih menurutku ya, karena Dita dengan girl group dan apalagi mereka menggunakan konsep girl crush. Menurutku girl crush sendiri itu adalah genre yang disenangi banget untuk fans internasional. Contohnya ya yang menurutku booming banget adalah Blackpink ya. Blackpink itu benar-benar contoh girl crush sejati yang mereka booming banget di internasional. Terus ada ITZY juga, Everglow juga menurutku itu termasuk booming banget di internasional, biarpun di Korea nggak begitu ya. Ini juga ada Secret Number dan termasuk yang ngusung konsep girl crush. Yang terakhir ini adalah faktor yang paling penting menurutku, karena menurutku kalau misalnya faktor keempat ini ada di Laude, faktor 1, 2, 3 ini tuh nggak berpengaruh sama sekali. Ya, faktor keempat adalah strategi marketing manajemen yang menaungi grupnya mereka masing-masing ya. Dimana di sini menurutku Laude itu benar-benar nggak dipromosikan sama sekali oleh BJ Entertainment, karena bahkan aku nggak tahu mereka debutnya dari kapan, karena pas saat aku tahu tuh cuma mereka udah debut aja, cuman aku nggak tahu tepatnya mereka debut kapan. Dan untuk comeback-comebacknya pun aku nggak tahu gitu loh. Jadi nggak ada promosi yang benar-benar kita dapatkan, kita rasakan gitu. Jadi kita nggak tahu aktivitasnya Laude dengan One For You itu seperti apa, itu aku soal itu aku nggak tahu. Sementara untuk Dita itu promosinya jor-joran banget sih menurutku. Bahkan H-100 sebelum mereka debut, mereka tuh udah hint-hint ke kita ya, kayak udah ngasih clue kalau bakal ada member orang Indonesia yang akan debut kayak gitu kan. Kayak wah ini apa nih, kok akhirnya ada lagi yang debut nih setelah Laude kayak gitu. Jadi mereka tuh pintar mempromosikan gitu loh, karena mereka tahu ya sebenarnya pasar di Indonesia itu termasuk yang tinggi banget. Kalau kata Kak Hiro, pasar K-pop itu paling tinggi kedua itu adalah Indonesia, yang pertama adalah Thailand ya. Jadi makanya Fine Entertainment tuh pintar banget dia ngepromosikan Dita Karang yang dari Indonesia. Aku yakin mereka tuh mempasarkannya itu internasional kan. Jadi sebelum mereka debut tuh kita tuh udah kenal sama member-membernya. Ya itu sih, jadi promosi itu penting banget guys. Jadi aku nggak seneng sih pas dibilang kalau kita nggak ngapresiasi Laude di karirnya dia sebagai One For You ya. Karena aku ngerasa aku juga mensupport aja, karena aku juga termasuk yang bangga banget karena Laude adalah orang pertama Indonesia yang debut di Korea. Tapi emang promosinya tuh kurang banget, jadi kita nggak tertarik gitu loh. Jadi biarpun dia orang Indonesia atau orang Jawa atau orang Batak, tapi masalah dari manajemen yang mempromosikan ya kita gimana mau tahu gitu loh. Jadi aku harap sih untuk Laude lebih paham aja sih. Biarpun aku tahu emang pasti sedih banget, cuman jangan bilang kita nggak mengapresiasi. Karena pada dasarnya emang BJ Entertainment tuh nggak promosinya kurang banget sih. Terutama dia kayak nembak ke Indonesia juga kurang banget. Mungkin dia lebih nembak ke Korea gitu. Jadi itu sih guys, menurutku 4 faktor yang bikin perbedaan antara Dita dan Laude. Kenapa Dita bisa lebih kesorot sementara Laude seperti mendelep gitu ya untuk di karirnya sebagai idol. Dan aku ingatkan kepada teman-teman kalau ini adalah pure pendapatku pribadi ya kan. Jadi di sini aku nggak ada maksud untuk menjatuhkan salah satunya atau maksudnya berbanding-bandingan tuh nggak ada. Jadi ini aku cuma ngajak teman-teman untuk berdiskusi aja. Dan kalau selama kalian nggak setuju dengan pendapatku, komen di bawah, nanti kita diskusi bareng-bareng ya. Dan misalkan senang dengan video aku, jangan lupa tekan tombol like-nya dan share ke semua sosial media kalian biar makin banyak tahu aku. Oke, see you on next video guys, bye-bye.